Semangat juga kan nyapa kakak dari rumah? Kakak ulang sekali lagi ya. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Shalom. Buat yang udah semangat, kakak ucapkan terima kasih buat kalian. Tapi buat yang belum semangat, kakak mau bakar semangat kalian. Kita tepuk Yesus. Pada tahu kan? Tahu dong, Kak. Iya dong, harus tahu. Nah, kita mulai ya. Tepuk Yesus. 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 Go Yesus, go Yesus, go. Go Yesus, go Yesus, go. Go Yesus, go Yesus, go. Aku anak Yesus. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, sebelum kita memulai PA kita mau satukan hati kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk bisa menikmati kasih karunia Tuhan sampai detik ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan memulai PA kami. Tuhan berkati kami Tuhan agar kami bisa memuji nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami serahkan kepadamu. Amin. Kita mau bernyanyi lagu Hari Ini, Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan. Kita nyanyi dengan semangat ya Kak. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang Bersuka citalah. Kita mau masuk firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bernyanyi Yesus Kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang,
Kita mau memasuki firman kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami dari tadi sampai saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati mulut kami, telinga kami, tangan dan kaki kami, agar bisa kami gunakan hanya untuk mendengarkan firman Tuhan, agar bisa sampai kepada kami dan bisa kami jalankan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bahan Alkitab yang boleh sampai kepada kita di PA kali ini diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Adik-adik sekolah minggu, siapkan Alkitabnya juga ya. Buka Matius 4 ayat 1 sampai 11. Kakak baca dari sini, kalian ikutin kakak dari rumah ya. Matius 4 ayat 1 sampai 11 begini bunyinya. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sampai sejauh ini firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Tema yang boleh sampai kepada kita pada kesempatan kita kali ini adalah ucapkan firman Tuhan. Kakak ulang sekali lagi, temanya ucapkan firman Tuhan. Nah, di Alkitab tadi sudah kita baca tentang 3 pencobaan yang dialami oleh Yesus yang diberikan oleh iblis. Dari ketiga pencobaan ini, Yesus berhasil lolos karena Yesus melawan cobaan iblis dengan firman-firman Tuhan. Yang pertama, Yesus membalas cobaan yang diberikan oleh iblis dengan kalimat pada Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Itu balasan kedua, itu balasan pertama yang diberikan oleh Yesus. Yang kedua, Yesus berhasil lolos dari pencobaan kedua yang diberikan iblis dengan firman Tuhan yang isinya begini. Pada Matius 4 ayat 7. "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Tuhan menjawab dengan sangat lantang, dengan sangat yakin. Nah, yang ketiga adalah jurus terakhir yang diberikan oleh iblis. Iblis menjanjikan seluruh kekayaan bumi, seluruh kerajaan dunia dan kemegahannya akan menjadi milik Yesus jika Yesus mau menyembah dan sujud kepada iblis. Tapi Yesus menjawab dengan sangat yakin lagi. Dia berkata pada ayat ke-10, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, dari ketiga pencobaan itu Yesus berhasil lolos. Lalu, apakah buah manis dari 3 firman Tuhan yang Tuhan pakai untuk melawan cobaan iblis? Ada pada ayat ke-11. "Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus." Nah, kita bisa lihat betapa hebatnya kuasa firman Tuhan. Memang hanya kita ucapkan melalui mulut,
Tapi dalam setiap kalimat di firman Tuhan itu ada suatu kuasa yang luar biasa untuk menjauhkan kita dari segala pencobaan, dari segala rasa takut. Bedanya dengan dulu saat Hawa dirayu oleh iblis, saat Hawa dihasut oleh iblis, pada saat itu iblis mencobai Hawa, dia merayu Hawa untuk memakan buah dari pohon terlarang. Nah, Tuhan sudah mengatakan kepada Adam dan Hawa, ada satu pohon yang buahnya tidak bisa dimakan dan tidak boleh dimakan. Tapi hanya dengan beberapa kali dirayu, Hawa berhasil. Iblis berhasil merayu si Hawa. Bahkan Hawa juga merayu Adam agar bisa bersama-sama memakan buah terlarang itu. Apa yang terjadi? Karena Hawa tidak bisa melawan pencobaan yang diberikan oleh iblis yang menyerupai atau menjelma sebagai ular, akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah, kakak mau tanya sama kalian deh, ada nggak satu ayat firman Tuhan yang kalian hafal, yang kalian pakai saat kalian takut, saat kalian merasa cemas, atau saat kalian merasa, oh ini aku takut, aku nggak bisa melawan ketakutanku gitu. Nah, kalau memang ada, kakak mau ajarkan sama kalian satu ayat Alkitab yang isinya sebenarnya pendek, tapi bisa kita pakai kalau kita merasa takut. Bisa kita ambil dari Yakobus 4 ayat 7. Yang isinya adalah, langsung kakak bacakan ya. Karena itu tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Itu satu ayat pendek yang bisa kalian pakai untuk menjauhkan kalian dari rasa takut. Nah, kakak punya satu orang adik namanya Wendy. Wendy ini merasa cemas, merasa bimbang. Dia mengalami satu pencobaan. Kira-kira Wendy mengalami pencobaan yang seperti apa ya? Kita lihat sama-sama yuk. Wendy adalah anak remaja kelas 3 SMP yang rajin dan pintar. Suatu hari, Arman sahabatnya menghampirinya. Arman mengajak Wendy untuk pergi nonton sepak bola di stadion Jumat depan, jam 10 pagi. Tapi Wendy berpikir, bagaimana caranya kami bisa pergi? Itu kan masih jam sekolah. Arman pun merencanakan sesuatu. Supaya nanti mereka bisa pergi nonton sepak bola, mereka akan bolos dari sekolah. Wendy selalu dan setiap saat memikirkan apa yang telah direncanakan oleh Arman. Wendy sungguh ingin sekali pergi, tapi dia juga ragu karena dia tidak pernah bolos sekolah. Saat itu, Tuhan menuntun Wendy untuk menjawab keraguannya dengan membaca dan mengucapkan firman Tuhan. Wendy pun akhirnya merasa tidak ragu lagi dalam mengambil keputusan. Dia berdoa dan meminta tuntunan dari Tuhan. Kami pun nggak ketemu semalam. Gimana? Mana Bang? Sekalian aja lah, nggak mau ikut bolos. Nampak jelas kamu. Nah, baru saja kita sudah menyaksikan satu video, di mana video tersebut menceritakan bagaimana Wendy mengalami satu pencobaan. Nah, pencobaan yang dialami Wendy itu memang datangnya bukan langsung dari iblis, tapi pencobaan yang dialami Wendy itu datangnya dari temannya dan dari dirinya sendiri. Di mana Wendy mengalami pencobaan
yang di mana dia dituntut untuk memilih antara menonton bola di stadion tapi harus bolos sekolah, dan di satu sisi dia juga sangat ingin nonton ke sana tapi tidak ingin bolos sekolah karena Wendy terkenal sebagai anak yang baik. Dia tidak pernah bolos sekolah dan tidak mau bolos sekolah. Nah, pada saat Wendy mengalami satu kebimbangan, satu kegelisahan, dia duduk, tiba-tiba tanpa sengaja dia menjatuhkan Alkitab. Nah, pada saat itu Tuhan menunjukkan satu mujizat, satu pertanda bahwa Wendy memang harus memikirkan dengan lebih bijak lagi keputusan apa yang harus diambil. Nah, pada saat itu Alkitab yang terbuka adalah dari Perjanjian Lama, yaitu pada Kejadian 4 ayat 7. Kakak mau baca buat kita semua. Kejadian 4 ayat 7 begini bunyinya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, seketika Wendy merasa kalau dia memang harus mengambil keputusan yang baik. Saat itu Wendy berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan, dan setelah dia selesai berdoa, Wendy akhirnya memutuskan untuk tetap sekolah dan harus memilih untuk tidak menonton bola ke stadion. Minggu depannya, temannya yang bernama Arman datang. Ayo kita nonton bola ke stadion, gak usahlah sekolah, kan cuma 1 hari aja bolosnya. Tapi dengan sangat yakin, Wendy menolak ajakan Arman dan dia tetap pergi ke sekolah. Nah, apa yang boleh kita ambil dari video yang barusan tadi? Di situ sudah diceritakan bahwa ucapan kita, bahwa firman Tuhan yang kita ucapkan itu benar-benar berkhasiat, itu benar-benar memiliki kuasa yang luar biasa untuk menuntun kita ke arah yang lebih baik. Kita bisa menolak yang kita tahu itu tidak baik, walaupun kita harus menerima kekecewaan dari teman kita, ataupun kita harus menerima rasa marah dari teman kita. Tapi kita tidak bertolak kepada manusia, kita tidak berfokus kepada manusia karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Nah, yang mau kakak sampaikan sama kalian, ucapkan firman Tuhan pada saat kapanpun, pada saat kamu merasa takut, pada saat kamu merasa gelisah, bahkan pada saat kamu merasa senang. Selalu mengucap syukur dan selalu berpengharapan hanya kepada Yesus, karena Yesus satu-satunya penolong sejati kita. Amin, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucapkan terima kasih kepadamu Yesus, karena Engkau masih menyertai kami dari tadi sampai sekarang. Tuhan Yesus, baru saja kami sudah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang sudah disampaikan tadi Tuhan bisa berguna bagi anak-anak sekolah minggu, bisa dipakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan kepadamu. Amin. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Sembari mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin
Iya, untuk menutup PA kita kali ini, mari kita sama-sama berdoa dalam doa syafaat dan doa persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita satukan hati kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur yang luar biasa kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami dalam PA kami kali ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Tuhan, saat ini kami masuk ke dalam doa syafaat kami dan doa persembahan kami. Tuhan, baru saja kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya apa yang kami kumpulkan tadi Tuhan bisa berguna bagi pembangunan rumah Tuhan yang suci dan yang tinggal dalam orang tua kami Tuhan, supaya menjadi rezeki yang lebih lagi, agar kami juga bisa memberi yang lebih lagi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk negara kami, bahkan dunia ini Tuhan, di mana negara kami Indonesia dan negara-negara yang lainnya sedang diserang oleh wabah virus corona. Ya Tuhan, wabah ini benar-benar sudah mengubah dunia kami Tuhan. Kami tidak bisa berkumpul bersama teman-teman kami di sekolah, di PA, bahkan di gereja Tuhan. Tapi itu tidak menyurutkan niat kami untuk tetap bisa mengikuti PA ataupun kebaktian minggu walaupun secara online. Tapi Tuhan, kami meminta kepadamu, kiranya pulihkanlah dunia ini Tuhan, pulihkan bumi kami, agar kami bisa kembali melakukan aktivitas kami seperti biasa. Tuhan berkati setiap tenaga medis Tuhan, dan juga semua pihak-pihak yang bertugas untuk sama-sama menjaga kami agar tidak terkena wabah ini. Tuhan Yesus, berkati kami semua agar bisa melewati hari-hari kami dengan baik dalam tangan kuasa perlindungan Tuhan. Tuhan, di atas semuanya ini, kami meminta ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai anak dan hamba-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan kepadamu. Mari kita tutup doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. PA kita sudah selesai, sampai jumpa di PA-PA selanjutnya. Shalom.